Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budayu, salam kebajikan. Tabi pun, salam olahraga. Saya Johan Kurniawan, SPD, Guru PJOK SMP Negeri 2 Terbanggi Besar dan SD Negeri 3 Poncowati. Dalam hal ini, saya ingin membuat video penjabaran terkait dengan persyaratan lomba atau Jambore GTK Hebat 2024. Situasi yang saya hadapi, ternyata banyak siswa, banyak peserta didik yang memiliki kemampuan kinestetik atau pola gerak yang luas yang ada di sekolah. Namun, karena ruang yang diberikan dari kebijakan terkait dengan jadwal di sekolah ataupun dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang kurang mempunyai waktu untuk bagi mereka yang memiliki kompetensi di bidang olahraga. Dari situ saya memiliki keinginan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi tidak hanya di dalam kelas ketika kita mengajar atau pada saat ekstrakurikuler saja, tetapi saya lebih kepada membuat atau memberikan anak-anak ruang dalam komunitas olahraga. Dalam situasi itu saya mendapati tantangan, ya. Tantangan yang saya hadapi yang pertama, kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, support dari Bapak dan Ibu guru di sekolah tersebut, yaitu guru-guru masih banyak yang berpikir bahwasanya anak berprestasi itu adalah anak-anak yang bisa matematika, yang bisa IPA, yang bisa bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan pemahaman terkait prestasi non-akademik terkait di bidang olahraga kurang disupport oleh teman-teman. Nah, dari situasi yang saya hadapi itu, saya juga mendapati situasi yang agak berbeda daripada yang lainnya. Yaitu situasi di mana setiap kali anak-anak mulai menganjak bisa atau mulai terlihat kompetensinya, anak tersebut harus dinyatakan lulus dari sekolah, yang akhirnya anak tersebut tidak bisa meneruskan latihannya. Nah, dari situlah, dari tantangan-tantangan yang saya hadapi, saya melakukan aksi. Ya, aksi yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat komunitas olahraga yang di dalamnya tentunya memfasilitasi beberapa kompetensi yang anak-anak miliki. Namun tidak semudah itu. Saya juga perlu mengembangkan diri, mengupdate diri dengan cara saya mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seperti saya mengikuti pelatihan level 1 nasional, atletik, saya mengikuti pelatihan terkait dengan pelatih renang, pelatih senam, dan lain sebagainya. Saya coba ikuti untuk apa? Supaya saya bisa membimbing anak-anak, saya bisa mendorong anak-anak sesuai dengan kompetensinya tanpa saya kesulitan. Jadi dari situ saya berupaya mengupgrade diri dulu, setelah itu saya melakukan pembelajaran dengan anak-anak dengan kemampuan yang sudah saya dapatkan. Dan tidak hanya itu, melalui media-media sosial seperti YouTube, TikTok, ataupun yang lainnya, saya belajar bagaimana cara mengembangkan potensi-potensi anak tersebut. Dan setelah itu juga saya membuat komunitas itu lebih luas, dalam artian bukan cuma anak-anak di sekolah saya, tapi juga anak-anak dari luar sekolah, dalam artian anak alumni yang memang dulu dari sekolah itu masih bisa bergabung, masih kami harapkan untuk bergabung, karena takutnya mereka-mereka terhambat karena sekolah yang mereka tuju ternyata tidak memfasilitasi apa yang mereka telah dapatkan di sekolah kami saat itu. Nah, dari situ kami coba membuka, ternyata ketemu setelah kami lakukan asesmen awal atau dalam artian saya melakukan diskusi, ya, ngobrol dengan anak-anak, baik itu satu persatu, face to face, atau saya lihat secara langsung anak itu apakah dia memiliki kriteria menjadi seorang atlet lari, atau kriteria menjadi seorang
perenang atau seperti apa, menjadi tukang senam atau seperti apa, itu coba saya analisis ya, saya lakukan analisis. Kalau sekarang ya asesmen lah ya. Dari situ saya mendapati anak-anak memiliki kompetensi di bidang olahraga, atletik, renang, senam, terus ada juga paskib ya, peraturan baris berbaris seperti itu, contohnya mengibar bendera gitu kan. Termasuk di situ ada senam irama ya, senam pramuka terutama yang seringkali anak-anak itu ada event lomba di sekolah-sekolah terdekat yang memang seringkali kita ikuti. Nah, dari situ saya membagi waktu dari hari Senin sampai dengan Minggu itu tidak pernah putus kami berlatih. Senin, Rabu, Jumat itu kami latihan atletik di lapangan Poncowati, ya. Selasa, Kamis, Sabtu latihan renang di kolam renang Siloam. Setelah itu hari Minggu kami gunakan untuk seperti senam irama atau dengan peraturan baris berbaris gitu ya, atau kegiatan yang lainnya gitu ya. Dan juga yang lebih hebatnya lagi, membuat saya lebih bersemangat, anak-anak itu mau berlatih di luar jam yang sudah saya tentukan juga. Contoh, anak-anak setelah selesai sholat maghrib menjelang isya, anak-anak sudah berada di rumah saya untuk minta latihan tambahan seperti latihan core gitu ya, terus juga beberapa latihan untuk menguatkan lengan atau juga otot kaki gitu ya. Kita tambah latihan sedikit, latihan beban bagi anak-anak yang memang usianya sudah bisa ditambah dengan latihan beban dari luar. Yang dari dalam pun ya seperti push up, sit up, tetap ada latihan beban, tapi latihan bebannya dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu semuanya telah berjalan dan juga diferensiasi yang ada di dalamnya sangat kental, terbukti anak-anak mencoba saya pisah sesuai dengan kemampuan dan pemahaman yang saya dapatkan. Contoh, anak tolak peluru dan anak lempar lembing itu khusus, tidak jadi satu, tidak semuanya harus lempar lembing, semuanya harus tolak peluru, tidak. Tapi anak-anak yang memiliki badan besar, tangan mungkin sedikit panjang, atau mungkin badannya mendapat badan yang lebih ideal untuk tolak peluru, ya saya beri dia di cabang tolak peluru. Sedangkan untuk yang lari, yang tungkainya panjang atau yang seperti apa gerakan tangannya bagus, itu saya coba masukkan ke lari, baik itu lari jauh ataupun lari jarak pendek gitu kan, termasuk lompat jauh. Di renang pun demikian. Ada beberapa kategori, baik yang baru belajar maupun yang sudah tahapannya mulai bisa dan bisa, itu kami coba pisahkan. Dan itu kami beri ruang untuk mereka untuk mengeksplorasi kemampuannya. Setelah itu apa? Kami juga di sana selain berdiferensiasi juga, kami juga memberikan peluang kepada anak-anak yang memang dari luar sekolah, yang itu bukan alumni pun, kami juga mencoba untuk berikan kesempatan untuk berlatih bersama. Kenapa? Karena saya meyakini bahwasanya saya menjadi guru itu tidak sebatas guru di sekolah saya atau di klub saya saja, atau artinya di komunitas saya saja, tapi juga saya menjadi guru di masyarakat, saya menjadi guru di lingkungan, saya menjadi guru dimanapun. Untuk itu, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, saya akan berbagi itu. Yang tidak kalah pentingnya, Bapak dan Ibu, yang saya hormati, yang saya banggakan, tentunya membutuhkan keuletan, membutuhkan kedisiplinan, percaya diri, dan juga keikhlasan untuk menjalani ini semua. Karena yakin di dalamnya aksi yang saya lakukan itu mesti banyak yang tidak suka, baik itu dari pihak dalam maupun dari luar. Tapi kita harus terfokus pada tujuan kita. Dan apa yang kita lakukan, kita mesti harus melakukan refleksi diri. Bagaimana kita terus mengembangkan diri untuk selalu meningkatkan kompetensi kita meningkatkan kompetensi anak-anak kita mendorong anak-anak kita untuk berkolaborasi, untuk terus berlatih, ya. Pasti di sana kegagalan demi kegagalan yang dialami anak-anak terjadi.
Untuk itu kita butuh menguatkan dengan cara banyak melakukan refleksi-refleksi yang ada. Dan juga kita komunikasikan dengan orang tua siswa agar mereka juga membantu secara langsung dan tidak langsung dari rumah, baik itu berupa doanya, gizinya, ataupun pola tidurnya untuk disiapkan hingga anak-anak bisa berlatih secara maksimal, bisa mencapai tujuan akhir yaitu menjadi prestasi dan juara di tempatnya masing-masing. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.